Di tengah gemerlap lampu malam Jakarta, saya menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta dan merasakan kebisingan kota ini. Selama bertahun-tahun, saya belum kembali ke tempat ini, tempat yang menjadi saksi langkah pertama saya dan rasa sakit yang mendalam ketika saya pergi. Namun hari ini, perasaan kembali tidak sama dengan pertama kali saya pergi. Ini berbeda, sangat berbeda. Kali ini, saya kembali dengan tujuan yang jelas, dengan keyakinan kuat bahwa saya bisa mengubah sesuatu. Aku bukan lagi gadis lugu, bukan lagi seseorang yang hanya tahu bagaimana bermimpi dan menatap ke depan. Bertahun-tahun jauh dari rumah telah membentuk saya menjadi orang yang berbeda. Saya tidak hanya belajar tentang dunia dan manusia, namun juga belajar bagaimana membela diri dalam masyarakat yang penuh tantangan. Saya kembali ke sini bukan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, namun untuk lebih memahami apa yang terjadi dan untuk berubah, untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Saat aku melangkah keluar dari gerbang bandara, aku merasakan suasana khas Jakarta, panas terik yang menyengat, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Angin sepoi-sepoi bertiup, namun tidak cukup menenangkan kegelisahan yang muncul di hatiku. Tempat ini adalah tempat di mana aku dilahirkan, namun juga tempat di mana aku meninggalkannya karena rasa sakit yang luar biasa. Saat itu, ayah saya masih hidup, dan kami semua penuh harapan akan masa depan cerah. Tapi sekarang, segalanya berbeda, dan saya harus menghadapi hal-hal yang tidak dapat saya bayangkan. Saya berjalan di jalur yang sudah saya kenal, tetapi sekarang segalanya tampak berubah. Gedung-gedung tinggi, toko-toko modern, semuanya mencerminkan perkembangan kota ini yang berkelanjutan. Namun di hati saya, perasaan ini berbeda. Rasanya seperti ada bagian dari kota ini yang hilang, bagian asli yang pernah saya cintai. Tujuan kepulanganku kali ini adalah Pradipta Group, perusahaan yang didirikan ayahku. Saya tidak hanya ingin mendapatkan kembali kepemimpinan, tetapi saya juga ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam. Aku ingin belajar tentang orang-orang yang mengelola tempat ini, orang-orang yang ayahku percayai. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka masih setia dengan nilai-nilai yang ayah saya ciptakan? Atau kamu hanya memanfaatkan nama keluargaku untuk maju? Sebuah pertanyaan muncul di benak saya saat saya memasuki kantor pertama saya. Apakah mungkin untuk berubah? Saya ingin melihat diri saya sebagai karyawan biasa, memahami apa yang dihadapi rekan-rekan saya setiap hari. Jadi desami scans om zoals en wintjestaan wals. Saya pertemaksnis vers action zo'n warftos ayening. Saya sedang angin menyalahgunakan nama saya. Saya ingin belajar dari orang-orang di sekitar saya, dari pengalaman nyata, bukan dari pandangan dangkal, bukan dari keamanan posisi yang saya pikir adalah milik saya. Laras, teman lama saya dan pejabat keuangan di perusahaan itu, adalah orang pertama yang mengetahui keputusan saya. Dia ancaman sal watuna or still yang saya mayas untuk 900 dalam perjalanan ini. Arjuna, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Laras bertanya dengan prihatin. Saya tersenyum, tidak banyak bicara, hanya menjawab dengan lembut. Ya, saya ingin tahu yang sebenarnya. Saya tidak bisa hanya menebak dari luar. Keesokan harinya, saya mulai bekerja dengan nama baru, Nara. Nama yang sederhana, tidak ada yang bisa mengenali siapa saya. Tugas saya adalah bekerja di Departemen Administrasi, di mana orang-orang tidak terlalu memperhatikan, di mana saya bisa mengamati dan lebih memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa hari pertama, saya tidak mengalami banyak kesulitan. Saya mendengarkan, mencatat, dan mengamati. Meski saya pegawai biasa, ketegangan di udara masih bisa saya rasakan. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa apa yang saya cari di sini tidaklah mudah. Saya bertemu, akan kembali, manajer saat ini. Dia adalah seseorang yang sering saya dengar selama bertahun-tahun, namun belum pernah saya temui. Dan sejak pertemuan pertama, saya menyadarinya akan kembali bukan orang yang saya pikir
akan memimpin perusahaan ini ke arah yang benar. Dia terlalu mendominasi, terlalu kuat dengan kekuatannya. Dia dengan mudah menindas karyawan dan menekan mereka tanpa memikirkan konsekuensinya. Saya merasakan ketidakpuasan yang mendalam ketika saya melihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dia adalah gambaran Chester Pornes dari seorang manajer risiko manusiawi yang hanya terjual pada keuntungan pribadi. Bagaimanapun, saya tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat berubah dengan segera. Namun satu hal yang saya tahu pasti adalah saya tidak bisa membiarkan perusahaan ini terus menempuh jalan yang salah. Saya perlu melakukan sesuatu untuk diberikan Pradipta Group kembali ke jalan yang pernah digariskan ayahku. Pada hari pertama saya di perusahaan, saya tidak menyesal. Dengan setiap langkah yang saya ambil, setiap orang yang saya temui, saya memahami bahwa pekerjaan ini tidak akan mudah. Tapi saya siap menghadapi tantangan apapun, karena saya tahu saya berada di jalan yang benar. Saya bisa melakukan sesuatu terhadap tempat ini, saya bisa mengubah keadaan dan mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang, dan tidak peduli berapa banyak tantangan yang saya hadapi, saya tahu saya tidak akan menyerah. Karena saya kami ambali musbukasannya untuk mendapatkan sunya source yang selat musilang. Saat tetapi untuk lebih memahami orang-orang dan nilai-nilai yang pernah saya yakini. Dan kemudian ketika saya menantikannya, saya percaya bahwa bukan hanya saya, tetapi semua orang di sini akan berubah bersama-sama. Perusahaan ini sepertinya tidak ada yang berubah dari apa yang saya bayangkan. Namun saat saya masuk ke kantor, setiap hari, saya merasakan perbedaan yang aneh, perasaan tercekik di udara. Seperti ada yang calad. Orang sanggur ang tidak banyak bicara, atau tanwar-twar seperti sebelumnya. Ayang budi hanya keheningan dan ketegangan. Dan kemudian saya bertemu akan kembali. Akan kembali, nama ini selalu membuatku merasa ada yang tidak beres. Dialah orang yang selalu dibicarakan semua orang yang memegang kekuasaan, orang yang memutuskan segalanya di sini. Namun, apa yang saya lihat dari dirinya bukanlah kepemimpinan yang ayah saya impikan untuk perusahaan ini. Akan kembali adalah pria yang sangat berbakat, tapi dia menggunakan bakat itu dengan cara yang tidak bisa aku terima. Dia memiliki fasad profesional, tetapi di dalamnya penuh ambisi dan kekeringan. Pertama kali saya bertemu, akan kembali dia memasuki ruangan seperti seorang raja dengan tampilan percaya diri dan yakin. Dia tidak menyapaku, tidak menatapku terlalu lama. Segala sesuatu tentang cara dia bergerak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berwibawa. Begitu pula cara semua orang di perusahaan memperlakukannya, seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak bisa diajak berdebat. Namun di balik penampilan luarnya yang tenang itu, terdapat seorang penindas sejati. Ia suka mengontrol orang lain, suka memberi perintah, dan mudah membuat orang lain merasa dirinya tidak cukup penting. Bahkan dalam pertemuan, akan kembali. Jangan pernah memberi orang lain kesempatan untuk berbicara. Setiap kali seseorang memberikan pendapat atau saran, ia selalu berusaha menyangkal, menyela, dan tidak pernah membiarkan terjadinya diskusi yang sebenarnya. Rasa berpuas diri, suatu kebiasaan yang tidak dapat dipungkiri dari seseorang yang hanya mementingkan kekuatannya sendiri dan tidak memedulikan pendapat atau perasaan orang lain. Dan kemudian, saya mulai mengamati bagaimana dia memperlakukan orang-orang di perusahaan. Ia selalu menjaga jarak tertentu, namun sangat ahli dalam membuat orang merasa takut dan selalu harus menuruti keinginannya. Orang-orang yang bekerja di bawahnya tidak berani protes, tidak berani memberikan pendapat lain, karena mereka tahu kalau melakukan itu, maka mereka akan langsung tersingkir. Itu ketakutan akan kembali diciptakan di perusahaan ini, dan aku sadar inilah yang harus aku hadapi. Salah satu hal yang paling menggangguku adalah cara dia memperlakukan orang baru, orang yang menurutnya tidak berharga. Suatu pagi, saya datang terlambat beberapa menit,
Seperti kebiasaan saya, ketika saya sengaja menciptakan citra karyawan baru yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun, akan kembali berdiri di depan pintu kantorku dan terus menatapku, matanya dingin, tanpa simpati. "Kamu pikir kamu bisa terlambat tanpa menghadapi konsekuensinya?" Katanya dengan suara mengejek, membuatku merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang buruk. Tapi aku tidak membiarkan diriku terpengaruh. Aku tidak langsung menjawabnya, tapi hanya tersenyum, menjaga sikap tenang. Aku tahu, aku harus mempertahankan pendirianku. Akan kembali, bukan satu-satunya yang mempunyai hak di sini. Saya siap mencari tahu apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah perusahaan ini. Tapi saya juga tahu bahwa saya harus mengambil langkah kecil dan tidak bisa terburu-buru. Meskipun aku tidak mengatakannya dengan lantang, aku mempunyai tekad yang jelas dalam hatiku. Aku tidak akan melepaskannya, akan kembali terus menjadi wajah perusahaan ini. Kita tidak bisa membangun tempat kerja di mana semua orang merasa takut, di mana hanya kekuasaan dan keheningan yang diperhitungkan. Dan aku tidak akan membiarkan orang seperti itu akan kembali memutuskan masa depan tempat ini. Tapi contoh Haruken yang rambian itu, saya harus memahaminya lebih baik, harus melihat kelemahannya. Saya perlu tahu siapa dia sebenarnya, sehingga saya bisa menemukan cara untuk mengubah keadaan dari dalam. Setiap hari yang berlalu, saya meluangkan waktu untuk mengamati akan kembali dan orang-orang di sekitar. Saya tidak memperhatikan apa yang dia katakan atau lakukan secara dangkal. Saya belajar memahaminya melalui tindakan kecil, gerakan tidak sadar yang menurutnya tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Dan saya menyadari sesuatu yang penting. Akan kembali sangat takut kehilangan kekuatan. Dia takut orang lain akan melihat kelemahan dalam cara dia mengelola. Hal ini membuatnya semakin mendominasi dan menindas. Saya tidak merasa benci padanya. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Meski seorang berhasil boxing sudah kemampuan, tetapi anak setumun madai menang sebagai hal-hal tersebut untuk membangun tim yang kuat. Dia hanya khawatir tentang konsolidasi kekuasaannya, lupa bahwa kepemimpinan bukanlah tentang membuat orang lain takut, tapi tentang membuat mereka menghormati dan mengikuti secara sukarela. Tapi saya memahami satu hal, untuk mengubah keadaan, saya perlu bersabar. Saya tidak bisa berubah, akan kembali semalam. Tapi saya bisa memulainya dengan langkah kecil. Dimulai dengan hal-hal sederhana yang lambat laun akan membuat dia sadar bahwa dia bukan lagi satu-satunya yang berkuasa di sini. Dan lebih dari itu, saya akan menciptakan ruang di mana setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan hukuman. Ini adalah perjuangan yang panjang dan saya tahu saya harus bertahan. Tapi aku bertekad dan aku tidak akan mundur. Hari demi hari, saya perlahan-lahan terbiasa dengan pekerjaan baru saya. Perasaan menjadi orang yang tidak dikenal di perusahaan. Tidak ada yang tahu siapa saya, dan saya dapat mengamati berbagai hal dari sudut pandang yang sangat berbeda. Selama bulan-bulan pertama, saya pikir saya tidak akan pernah menemukan apapun untuk mengubah tempat ini. Semuanya terus terulang, suasana mencekam dan sunyi masih menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun suatu hari, saya menemukan kebenaran yang tidak terduga. Saya perhatikan, tidak hanya akan kembali, orang yang saya coba pahami sehingga saya bisa menggulingkannya, tetapi beberapa karyawan berpangkat tinggi di perusahaan juga memiliki tindakan curang. Meskipun saya selalu menjaga citra profesional, seiring berjalannya waktu, saya mulai memperhatikan beberapa tanda yang tidak biasa. Ada transaksi yang tidak jelas, laporan keuangan yang saya tidak mengerti, kenapa banyak sekali pengeluaran yang tidak masuk akal. Fwayas au mensuring milion pesiflos ning keahlian finansial yang mendalam, namun dengan angka-angka tersebut, saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu hari, saat bekerja dengan TN Laras, saya memutuskan untuk membagikan beberapa pemikiran saya. Laras, pernahkah kamu menganggap pengeluaran ini aneh?
Bukankah kita merasa ada yang salah dengan hanya mengikuti laporan seperti ini? Aku bertanya padanya, penuh keraguan. Laras berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening, seolah-olah dia juga memikirkan hal ini, tetapi tidak berani mengatakannya. Aku juga merasa ada yang tidak beres, Arjuna, tapi ini bukan perkara sederhana. Faris adalah orang yang sangat kuat, dan dia mungkin tidak akan tinggal diam jika ada yang mencoba menantang caranya melakukan sesuatu. Aku tersenyum tipis, tapi di dalam hati aku semakin bertekad. Antuslah semertau ensan adalah orang tengkau sebenarnya hadapi, tapi saya tahu no. Jika ketidakjelasan ini terus berlanjut, perusahaan ini tidak akan pernah berkembang. Itu sebabnya saya memutuskan untuk tidak berhenti. Maka, saya mulai menyelidiki secara diam-diam. Setiap hari, saya memperhatikan setiap detail kecil, setiap laporan, setiap email yang kebetulan saya lihat. Saya bukanlah orang yang memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan atau manajemen. Namun saya memahami dengan jelas satu hal. Sesuatu yang tidak transparan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Suatu sore, saat sedang bekerja di kantor, tanpa sengaja saya mendengar percakapan antara Jati dan satu orang di luar perusahaan. Ceritanya tidak seperti yang saya harapkan. Jati berbicara tentang sejumlah besar uang yang ditransfer perusahaan kepada mitra yang namanya belum pernah saya dengar. Selama ini, saya selalu mengira perusahaan hanya bekerja sama dengan partner yang besar dan bereputasi baik. Namun kini saya mulai curiga ada yang tidak biasa. Keesokan harinya, saya bertemu Jati di lorong. Melihatku, dia segera berbalik, tapi aku menarik perhatiannya. Ada keanehan di matanya, seolah dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku memutuskan, aku tidak bisa ragu lagi, aku perlu mengetahui kebenarannya. Saya dan Laras memutuskan untuk menggali lebih dalam bersama-sama. Kami surat penomoma dengan dom yang tersedia, mencari random tanda-tanda anomali. Sebagai penyelidikan rahasia, kami mengakses laporan keuangan dari berbagai departemen dan membandingkannya dengan angka yang kami temukan. Semakin kami mencari, semakin banyak celah yang kami temukan, angka-angka yang tidak sesuai, pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada penjelasan yang masuk akal. Terkadang aku merasa seperti berjalan dalam labirin tanpa jalan keluar, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Setiap langkah membawa saya lebih dekat pada kebenaran yang saya cari. Saya teringat perkataan ayah saya, saat menghadapi tantangan, bersabarlah dan temukan jalanmu. Kata-kata ini menjadi motivasi yang kuat dalam diri saya. Dan kemudian, suatu malam, saat bekerja lembur di kantor, Laras berikan aku sebuah berkas. Dia menemukan beberapa transaksi mencurigakan, transfer antara perusahaan dan beberapa perusahaan luar tanpa alasan yang jelas. Salah satunya adalah perusahaan yang saya dengar. Jati disebutkan beberapa hari yang lalu. Kami meninjau kontrak dengan cermat dan menemukan bahwa perusahaan ini tidak memiliki fasilitas yang jelas, hanya nama virtual. Uang yang ditransfer kepada mereka bersifat ambigu, tanpa ada tanda-tanda transaksi yang sah. Dana ini tidak hanya digelembungkan, tetapi juga ditransfer melalui saluran-saluran yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mempunyai otoritas. Saat itu, saya menyadari bahwa keraguan saya tidak salah. Ini adalah bagian dari apa yang saya cari, manipulasi keuangan, korupsi di dalam perusahaan yang pernah saya percayai. Akan kembali dan mungkin juga telah melakukan, memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan ini. Meskipun kebenaran sudah jelas di depan mata saya tahu bahwa saya tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak mengambil tindakan. Saya lebih memiliki rencana yang jelas dan bukti yang kuat sebelum menghadapinya. Akan kembali dan telah melakukan. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos dari kebenaran ini dengan mudah. Namun di saat yang sama, saya juga harus sangat berhati-hati. Karena saya tahu, jika saya tidak mempunyai cukup bukti, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Ketika saya melihat kembali apa yang telah saya lakukan, saya memahami bahwa jalan di depan tidak akan mudah.
Otashi sayap ngomina seful, sin hanya untuk menyaksikan tegaklan. Saya kembali kuli karena saya percaya pada nilai keadilan, melakukan hal yang benar. Dan sekarang, saya tahu bahwa saya harus bersiap untuk membalikkan keadaan, meskipun saya menghadapi tantangan besar. Permainan ini telah dimulai, dan saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan kebenarannya. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu telah tiba. Jantungku berdebar kencang memikirkan pertemuan hari ini. Ini snit berpasos kabar sebar dan biasa, melainkan tatap muka yang sudah saya persiapkan sejak lama. Saya tahu yang sebenarnya, dan sekaranglah waktunya. Akan kembali, dan orang-orang yang relevan harus merespons. Hari ini, aku tiba di ruang pertemuan lebih awal dari biasanya, berusaha menenangkan pikiranku. Aku tahu, jika aku tidak mengendalikan emosiku, aku tidak akan mampu berdiri teguh di hadapan orang-orang di dewan. Semuanya perlu dilakukan dengan benar, langkah demi langkah. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pertemuan hari ini diadakan dengan tergesa-gesa, tidak ada yang tahu tujuan spesifiknya. Semua orang di dewan tidak menyangka bahwa mereka harus menghadapi kebenaran yang telah lama saya sembunyikan. Akan kembali, mungkin mengira dia tidak akan pernah ditemukan. Dia selalu percaya diri, memandang rendah semua orang di bawahnya. Tapi saya tahu, dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Ketika saya memasuki ruang pertemuan, anehnya ruangan itu menjadi sunyi. Wajah-wajah akrab para anggota dewan tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Jadi begitu telah melakukan, Jati, DKK. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka jelas merasakan ketegangan di udara. Dan saya tahu, saya perlu mempersiapkan mental, bukan sekadar menghadapinya. Akan kembali, tetapi juga kepada mereka yang telah mendukungnya selama ini. Suasananya berat, tidak ada yang berkata apa-apa. Perlahan aku melangkah maju, menatap mata setiap anggota dewan. Saya bisa merasakan kegelisahan dan keingintahuan mereka. Saat itulah saya tahu, semua orang harus mendengarkan saya. Terima kasih, semuanya telah datang hari ini. Aku memulai, suaraku lembut namun tegas. Hari ini, saya datang tidak hanya untuk membahas masalah-masalah perusahaan, tetapi juga untuk menyampaikan kebenaran yang saya yakin harus kita hadapi. Aku berhenti, menatap matanya, akan kembali. Dia duduk di sanas, ekspresinya dingin, tapi aku tahu dia merasa terancam. Dia tidak tahu apa yang ada di tanganku, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Semuanya tidak lagi ada di tangannya. Aku ingin kamu melihat angka-angka ini, kataku sambil membuka laptopku dan menampilkan laporan keuangan yang aku dan Laras telah menemukan. Kami menemukan sejumlah uang yang tidak dapat dijelaskan, transaksi curang dengan mitra fiktif. Seperti yang dapat dilihat semua orang, angka-angka ini tidak sesuai dengan apa yang kami laporkan secara publik. Beberapa anggota dewan saling memandang, terkejut. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya terus memperlihatkan di layar salinan transfer uang dan kontrak yang telah saya kumpulkan, yang semuanya menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Transaksi ini tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan, tapi juga melanggar prinsip dasar etika bisnis. Saya tahu saat semua dari mengetahui hal ini, namun saat ini kami tidak bisa lagi menyembunyikan kebenarannya. Saya berhenti sejenak, memberikan waktu kepada semua orang di ruangan itu untuk mencerna apa yang baru saja saya katakan. Perasaan saat ini bukan lagi rasa cemas atau takut, melainkan ketenangan. Saya melakukan hal yang benar, dan saya tahu saya tidak akan kembali. Mata akan kembali kini telah berubah. Keyakinan awal digantikan oleh kecemasan. Dia merevisi bukti yang baru saja aku berikan, tapi masih berusaha menjaga ekspresinya tidak terpengaruh. Dia tidak bisa berkata apa-apa, karena semua yang kukatakan adalah kebenaran. Seperti yang Anda lihat, dana ini telah ditransfer ke rekening pribadi, sebagian dari kami. Lanjut saya
sambil menunjuk salah satu dokumen detailnya. Dan orang di balik semua transaksi ini tidak lain adalah Tuan akan kembali. Gelombang kegembiraan menyebar di ruangan itu. Para anggota dewan mulai berbicara satu sama lain, tidak percaya dengan apa yang baru saja terungkap. Namun saya tetap tenang, tidak terburu-buru, karena saya tahu saya punya cukup bukti untuk mengambil kesimpulan. Tidak hanya itu, lanjut saya, kami menemukan perusahaan hantu tempat jutaan dolar ditransfer dan tidak ada proyek sah yang dilaksanakan. Ini jelas merupakan tanda penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Pada saat ini telah melakukan. Karena tidak bisa duduk diam, dia berdiri, suaranya dipenuhi amarah. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Kami telah bekerja keras untuk perkembangan perusahaan ini. Tapi aku tidak membiarkan dia menyela. Faris, aku minta maaf. Tapi bukti yang aku kemukakan hari ini tidak bisa dibantah. Ini adalah kebenarannya. Dan sekarang, aku akan meminta Dewan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua masalah ini. Aku menegaskan, suaraku tegas, tanpa meninggalkan ruang keraguan. Suasana di ruangan itu nyaris sunyi saat ini, hanya mata yang menatapku penuh hormat. Saya tahu saya membuat keputusan yang tepat untuk mengungkap kebenaran ini. Setelah lama terdiam, biasa, salah satu direktur lama perusahaan angkat bicara. Arjuna, saya tidak menyangka kita akan berada dalam situasi ini. Tapi apa yang Anda katakan itu benar. Saya akan mendukung Anda untuk mengklarifikasi semuanya. Pernyataan itu melegakan semua orang di dewan. Mereka tidak lagi takut, mereka mulai paham bahwa perusahaan ini tidak bisa terus berkembang di bawah kepemimpinan orang-orang seperti itu. Akan kembali, bagus telah melakukan. Pertemuan diakhiri dengan keputusan penting. Akan kembali. Dan telah melakukan diminta untuk meninggalkan posisinya dan penyelidikan akan dibuka untuk mengklarifikasi semua tuduhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun saya merasa lega karena saya melakukan hal yang benar. Kini, perusahaan ini memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Dan saya, dengan dukungan pihak-pihak yang benar-benar peduli terhadap perkembangan Pradipta Group, akan menuntunnya ke jalan yang benar. Saat saya berjalan keluar dari ruang konferensi setelah pertemuan yang menegangkan dengan akan kembali, dan telah melakukan, perasaan lega yang aneh menyebar dalam diriku. Akhirnya kebenaran terungkap dan babak baru pun terbuka Pradipta Group. Namun saya segera menyadari bahwa tugas sebenarnya bukanlah menggulingkan mereka yang berkuasa. Pekerjaan saya yang sebenarnya baru saja dimulai. Perusahaan ini membutuhkan perubahan total dari dalam keluar. Dan Dash, yang bisa begitu tutai berdasarkan dari keputusan yang dalam sebuah rapat. Kapan akan kembali? Dan telah melakukan meninggalkan perusahaan, saya merasa beban yang sangat besar telah terangkat. Namun saya juga tahu bahwa di balik kepergian mereka, ada sebuah perusahaan yang berada di ambang kehancuran. Orang-orang lainnya, para karyawan di sini, mereka tidak hanya membutuhkan pemimpin baru. Mereka membutuhkan iman. Mereka perlu mensengat apa bahwa mereka kan tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan bahwa perusahaan ini akan menjadi tempat yang bisa mereka banggakan sebagai rumah mereka. Jadi saya mulai dengan langkah kecil. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk segera mengubah pemikirannya, tapi saya bisa memulainya dengan mendengarkan mereka, memahami kekhawatiran dan kesulitan yang mereka hadapi. Saya sedang mengundang setiap orang di departemen saya, untuk datang menemui saya, untuk mendengar mereka berbagi tentang pekerjaan mereka dan kesulitan yang mereka temui selama ini. Akan kembali dan telah melakukan. Kisah-kisah penuh penderitaan, keheningan yang terpaksa mereka alami, semuanya membuatku semakin bertekad. Suatu pagi, saya duduk bersama Dinda, seorang karyawan lama di Departemen Administrasi. Dia menatapku dengan hati-hati, sepertinya tidak mempercayai apa yang terjadi. Arjuna, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya.
Sudah lama sekali kita hidup dalam ketakutan begitu lama. Aku memandangnya, tersenyum dan berkata, "Dinda, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun di sini yang harus hidup dalam ketakutan lagi. Aku di sini bukan untuk mengendalikan keadaan, tapi untuk membantu orang merasa bebas bekerja, bebas menyuarakan pendapatnya tanpa khawatir akan konsekuensinya." Maaf, dia tidak selangsung mengatakan apa-apa, tapi matanya berbinar lega. Dia sepertinya menemukan secercah harapan dalam kata-kataku. Saya tahu bahwa membangun kembali kepercayaan akan membutuhkan proses yang panjang, namun saya tidak boleh menyerah. Dan saya juga tahu bahwa jika saya ingin perusahaan ini benar-benar berubah, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Segera, saya mulai membuat keputusan penting. Laras, rekan terpercaya saya, membantu saya membangun kembali sistem keuangan perusahaan. Laporan keuangan tidak lagi dapat dimanipulasi. Semua pembelanjaan kini diperiksa secara menyeluruh dan transparan bagi semua orang. Kami mulai membangun sistem pemantauan yang adil, sehingga setiap karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan menyumbangkan idenya. Namun yang terpenting, saya mulai menerapkan kebijakan pintu terbuka. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak layak untuk dibagikan. Hanya sebuah orang mempunyai prinsip. Berbagai apa yang saya rasa tidak benar dan tidak pernah berhenti belajar. Hal ini membuat masyarakat merasa bukan pion, melainkan bagian penting dalam perjalanan pemulihan perusahaan. Salah satu keputusan yang paling saya banggakan adalah mengadakan pertemuan rutin dengan departemen. Setiap bulan, saya menyisihkan satu pagi untuk bertemu dengan seluruh karyawan di ruang terbuka, di mana setiap orang dapat mendiskusikan masalah apapun yang mereka temui di tempat kerja. Tidak ada lagi pertemuan yang menegangkan atau instruksi dingin dari atasan. Kami berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan yang lebih penting, mendengarkan satu sama lain. Perusahaan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua, kataku saat pertama kali bertemu semua orang. Jika ingin membangun lingkungan kerja yang lebih baik, kita harus bekerja sama. Kita tidak lagi hanya mengandalkan perintah dari atas. Setiap orang berhak berkontribusi dan bersuara. Lambat laun, saya melihat orang-orang berubah. Mantan karyawan yang selama ini bungkam mulai lebih terbuka. Mereka berani menyampaikan ide, berani menghadapi kesulitan, dan tidak lagi takut dipecat hanya karena perkataan yang tulus. Banyak menyadari bahwa yang sebenarnya dibutuhkan orang bukanlah instruksi kaku, namun empati dan kepercayaan. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya tahu bagaimana memberi perintah, tetapi juga tahu bagaimana mendengarkan dan memahami. Selama proses ini, saya juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Tanpa kepercayaan, tanpa keadilan, semua reformasi hanya akan sia-sia. Kehanyaanku tidak sentuh benar meras nomor, para shows adus huan ons, akselas di tempat ada mana mereka semua dapat berkembang, barulah mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Ya, dan saya tahu, untuk melakukan itu, saya harus mengubah diri saya terlebih dahulu. Saya harus menjadi pemimpin yang bisa mereka percayai. Seseorang yang tidak hanya tahu bagaimana berbicara, tapi juga tahu bagaimana bertindak. Saya semakin sering melihat kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil. Pertemuan informal, dan keputusan yang masuk akal secara bertahap menciptakan landasan yang kuat untuk perubahan. Dan kemudian, orang-orang mulai melihat hasil dari perubahan ini. Perusahaan mulai membuat kemajuan kecil namun stabil, mulai dari peningkatan kinerja hingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Kami tidak hanya membangun kembali Pradipta Group, tetapi juga membangun kembali kepercayaan pada orang-orang yang membentuk perusahaan ini. Dan itulah landasan terkuat untuk masa depan cerah. Perasaan ketika semuanya sudah siap benar-benar berbeda. Saya duduk di kantor, memandang keluar jendela, dan pemandangan di depan mata saya tampak seperti gambar yang hidup dan penuh warna.
Perubahan kecil jelas sudah mulai terlihat. Pradipta Group, perusahaan yang dulu saya pikir tidak akan pernah bisa bangkit kembali, kini berangsur-angsur berdiri kokoh dan saya merasa saya siap memulai babak baru. Freund, mungkin saat Anda melewati masa yang penuh tantangan, Anda akan benar-benar memahami nilai dari apa yang telah Anda lalui. Beberapa bulan terakhir ini, meski sulit, juga memberi saya banyak pelajaran. Saya belajar bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dan jika Anda ingin sukses, Anda harus bersabar, mendengarkan, dan memahami orang lain. Hanya dengan cara ini, Anda dapat benar-benar membangun kepercayaan. Hal terpenting bagi organisasi untuk berkembang dalam jangka panjang. Kini, ketika saya duduk dan melihat kembali semuanya, saya menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar menghadapi orang-orang yang telah membawa perusahaan ke arah yang salah. Perjalanan ini juga tentang menghadapi diri sendiri, mengubah pemikiran, dan gaya kepemimpinan Anda. Saya datang ke sini bukan hanya untuk memenangkan perang, namun untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang di perusahaan dapat merasa bangga untuk berkontribusi. Hari ini Senior Sen memutuskan untuk membuka babak baru Pradipta Group, bukan hanya melalui keputusan administratif, tetapi juga melalui cara saya ingin memimpin semua orang mulai dari sekarang. Saya ingin menciptakan lingkungan di mana kreativitas didorong, di mana setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya. Dan yang paling penting, di mana setiap orang tidak lagi takut, tetapi dapat benar-benar berkontribusi. Hari itu, saya mengadakan pertemuan dengan seluruh staf. Pertemuan yang sederhana dapat omongan berarti. Saya tidak ingin hanya mendengarkan Sein, tapi saya ingin mereka merasakan perubahan gaya kepemimpinan saya. Saya berdiri di hadapan mereka, tersenyum dan memulai. Terima kasih semuanya telah menemani saya selama ini. Hari ini, kita tidak hanya menutup sebuah bab, namun kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang saya percaya akan memberi kita semua peluang yang telah kita tunggu-tunggu. Mungkin tak jauh seorang dan swasta memahami kata-kata tersebut. Tapi saya tahu, setelah setiap kalimat, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Pradipta Group ini bukan lagi tempat di mana hanya ada perintah dari atas ke bawah. Ini akan menjadi perusahaan tempat kita semua membangun masa depan bersama. Sebuah perusahaan di mana setiap individu merupakan bagian penting dari gambaran keseluruhan. Kami segera mulai melakukan perubahan nyata, olaras dan empuan untuk memperbaiki sistem keuangan. Namun kali ini, segalanya lebih dapat diaudit dan transparan dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, saya juga mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap departemen dan tim mempunyai suara, dan kami telah menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa bahwa pendapat mereka sangat penting. Pertemuan rutin tidak hanya sekedar membahas pekerjaan, namun juga bertukar pikiran dan ide-ide baru. Setiap pagi, saya meluangkan waktu dengan tim, membicarakan masalah yang mereka hadapi, dan kemudian mencari solusi bersama. Saya ingin semua orang merasa didengarkan, dan yang terpenting, saya ingin mereka melihat bahwa mereka adalah bagian integral dari perjalanan ini. Lambat laun, saya menyadari bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun dalam sehari, namun setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah batu bata yang kokoh untuk membangun fondasi baru. Pegawai lama mulai lebih terbuka. Pegawai baru merasa lebih percaya diri dalam menyumbangkan ide. Dan yang terpenting, kami sudah mulai melihat hasil positif. Proyek-proyek baru diluncurkan, produktivitas meningkat, dan yang lebih penting, semangat tim dalam perusahaan dipulihkan. Saya ingat suatu kali dalam pertemuan kelompok, Dinda berkata, "Saya tidak pernah menyangka suatu saat nanti saya akan merasa bangga bekerja di sini. Saya merasa perusahaan ini milik kita semua." Pernyataan itu menghangatkan hati saya, karena saya tahu kami berada di jalur yang benar.
Bukan hanya saya, tapi semua orang telah berkontribusi terhadap perubahan ini. Perusahaan kami tidak hanya berubah secara organisasi, tetapi juga berubah secara budaya. Dari tempat yang penuh ketakutan dan keheningan, kami telah menciptakan lingkungan kerja terbuka, di mana orang-orang berani berbagi ide, berani melakukan kesalahan, dan belajar dari kesalahan. Enstramung tidak hanya bekerja untuk menghasilkan uang, namun juga bekerja untuk menciptakan nilai, untuk berkembang bersama. Juga selama bulan-bulan ini, saya tidak hanya belajar bagaimana memimpin, tetapi juga bagaimana peduli terhadap orang-orang di sekitar saya. Seorang pemimpin yang baik bukanlah seseorang yang memberikan instruksi, namun seseorang yang tahu bagaimana berdiri di posisi orang lain, memahami apa yang mereka butuhkan, dan mendukung mereka sepanjang proses. Saya telah belajar bahwa betiku and spendkan and watchnu kon upaya untuk menjengeng tim Anda. Mereka akan membalas Anda dengan dedikasi dan kesetiaan. Sekarang, saya tidak hanya melihat angka dan laporan, tetapi saya juga melihat wajah-wajah yang membangun kembali bersama saya setiap hari. Pradipta Group. Setiap orang di perusahaan ini adalah bagian dari perjalanan ini, dan saya yakin bersama-sama kita akan mencapai lebih jauh lagi. Perasaan berdiri di sini, melihat perubahan ini, sungguh istimewa. Pradipta Group. Bukan hanya perusahaan saya, tetapi semua perusahaan kami. Dan ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang yang akan kita lalui bersama. Sebuah babak telah berakhir, namun sebuah era baru telah terbuka. Dan saya sangat bersemangat memikirkan masa depan.